Kalian pasti tanya ya, kok pindah, kenapa? Mau tahu nggak? Bangkrut, donatnya tutup. Donatnya keras, selalu marah-marah kalau cobain pertama. Karena dia itu orangnya julid. Sobat Sorot, bisnis kuliner lagi hits di kalangan selebriti nih. Kalau sebelumnya Pinkan Mambo sukses bikin geger dunia kuliner lewat jalur donat sultan dengan harga selangit, plus makanan rumahan yang harganya juga nggak masuk akal, kini giliran Kalina Oktarani yang gercep buka bisnis es teler sultan. Sementara tak mau kalah saing dari mantan istrinya, Vicky Prasetyo juga ikutan buka rumah makan kolaps bareng Mami Nunung yang pastinya modalnya hingga miliaran rupiah. Tapi benar gak ya, gara-gara kalah saing dengan es teler Mama Kalina serta rumah makan Mami Nunung dan Vicky, usaha donat Pinkan mulai lesu hingga membuat Pinkan bangkrut. Bahkan sampai pindah dari rumah mewahnya ke apartemen yang lebih kecil. Bersama saya Abizar Rahman, kita akan mengulas persaingan bisnis kuliner di kalangan selebriti hanya di Sorot seputar orang terkenal. Kalian pasti tanya ya, kok pindah, kenapa? Mau tahu nggak? Bangkrut, donatnya tutup. Main masak-masakannya udahan, harganya menurun, pada bubar, jadi tokonya tutup. Sesumbar jika usaha donatnya adalah pilar dari usaha-usaha yang akan dibangunnya, kabarnya usaha donat Pinkan yang sempat mencetak viral malah diisukan bangkrut. Padahal donat Pinkan sempat mencetak viral hingga menjadi incaran para selebriti yang rela membeli donat lewat jalur fast track dengan harga jutaan rupiah. Kabarnya pesanan donat Pinkan mulai menurun hingga membuat Pinkan tak sanggup membayar sewa rumah sebesar 2 juta per hari. Jadi kita udahan main masak-masakannya. Habis ini kita main film-filman. Sebenarnya donat itu adalah, ya donat masih. Dan donat itu awal mula dialah kepala, dialah penolong buat jutaan perusahaan yang lainnya akan dibangun. Donat yang menolong semua usaha. Bahkan perusahaan kita nanti yang perusahaan minyak, tambang emas, record company, kita akan buat perusahaan rekaman di seluruh dunia. Dan konser, I.O. dan hotel juga, bangunan-bangunan hotel itu adalah yang menjadi penolong pertama, pembuka jalan itu kita semua dibiayai oleh donat. Ya, isu kebangkrutan yang dialami Pinkan seolah sudah diduga warganet lantaran Pinkan lebih menjual gimmick plus harga fantastis yang tak masuk akal. Sementara rasa biasa saja, tak ada yang istimewa. Kehaluan dan ambisi Pinkan untuk bisa menyaingi es teler Sultan Mama Kalina dengan membuat es mambo dengan harga sultan bisa jadi harus tertunda bahkan terancam tak bisa diwujudkan. Apalagi Kalina rencananya juga akan membuat donat yang tak kalah viral dari donat Pinkan. Lantas seperti apa tanggapan Pinkan yang usaha donatnya mulai diikuti Kalina? Nggak apa-apa sih, Kalina bikin donat nggak apa-apa. Yang nyuruh aku bikin es teler tuh Dokter Richard. Tapi sebelum Dokter Richard ngomong, aku emang mau buat es mambo, bukan es teler. Es mambonya kayak es teler. Di tengah isu kebangkrutan, Pinkan lagi-lagi dibuat kesal dan stres gara-gara ulah Arya suaminya yang kerap julid dengan jualan Pinkan. Memang spesialisnya bukan di es teler tapi di donat, pisang goreng dan ayam rica, ayam woku gitu.
dan 50 perusahaan lainnya dan jutaan perusahaan lainnya yang belum launching. Esteller bisa dong karena aku adalah koki terbaik kan di muka bumi kata aku. Jadi kalau sebagai koki aku bisa membuat segala macam masakan. Ya, Arya lah orang pertama yang selalu mengatakan produk makanan Pingkan adalah produk gagal dan tak layak untuk dikonsumsi. Kejulitan Arya bahkan kerap membuat Pingkan emosi, bahkan menuding suaminya itu sebagai penutup rezekinya. Suami aku, Arya nyobain pertama. Dia itu selalu marah-marah kalau cobain pertama karena dia itu orangnya julid. Suka jelekin pisang goreng aku, sama suka menutup rezeki istri. Dia bilang donat aku jelek, pisang goreng aku hitam, jelek katanya. Terus donatnya keras, semuanya keras. Kenyataannya kadang keras mbak. Iya, enggak juga mbak, saya lagi ngelucu. Jika Pingkan diisukan bangkrut dan berencana bikin esteller dengan harga sultan agar usahanya kembali mencetak viral, Kalina justru lagi gencar-gencarnya nih guys buat melebarkan bisnis kulinernya. Setelah mencetak viral lewat esteller sultannya, kini Kalina mau bikin usaha dessert dengan donat sebagai menu utamanya guys. Kira-kira donat Kalina bisa mengalahkan donat viralnya Pingkan gak ya? Jadi penasaran ya Sobat Sorot sama donat buatan Kalina. Tapi benar gak ya alasan Kalina bikin usaha donat sebagai antisipasi jika usaha estelernya tak lagi diminati? Semua orang berbisnis pasti akan ada naik turunnya gitu. Perusahaan besar aja pasti ada naik turunnya gitu. Nah sekarang saya tahu kalau misalkan nggak selamanya juga esteller utama Kalina nih pasti akan dicari orang. Tapi nanti lama-lama pasti akan ada sepinya, tapi akan ada naiknya, dan saya percaya itu. Dan saya tetap yakin bahwa esteller ini bakal dicari sama orang. Tapi bagaimana mengantisipasinya adalah saya tuh sekarang juga buka, namanya Kalina Dessert. Kalina Dessert itu apa? Ya, pertama saya keluarin donat dulu. Dan yang pasti donatnya harganya masih masuk di akal ya. Per piecesnya 8 ribuan harganya, 8.000 sampai 8.500-an. Tiap orang rezekinya sudah ada yang ngatur gitu, dan juga kita persaingan bisnis yang secara positif itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi kayak sekarang kenapa saya keluarin donat ya sebenarnya bukan karena dia gitu kan. Pingkan Mambo tuh teman SMA saya juga, bukan karena jadi intinya bukan karena gitu. Kalaupun orang berpikir seperti itu ya udah, persaingan positif aja lah gitu. Nah terus udah gitu nanti, dan harganya juga saya masuk di akal, kayak per piecesnya itu cuma 8.000 sampai 8.500, kisaran segitu. Kualitas benar kita jaga. Kita pakai bahan yang premium gitu. Bahan yang premium itu berarti bahan yang bukan kasarnya bukan kaleng-kaleng lah, sama seperti esteller Sultan Mama Kalina juga pakai bahan premium. Kalina memang tak menyangka jika usaha esteller sultannya yang dibangun dari uang pemberian Aska Corbuzier putranya bisa berkembang pesat. Bahkan hingga kini sudah memiliki beberapa cabang di Jakarta dan berencana membuka franchise. Tak ayal, baru beberapa bulan membuka usaha esteller Sultan, Kalina kini sudah bisa menikmati keuntungan, bahkan sudah balik modal. Alhamdulillah kalau dibilang udah ketutup balik modal sih udah ya, alhamdulillah. Tetaplah kita pengen menjaga kualitas gitu kan. Kualitasnya itu dari sisi kayak packagingnya, dari tin wallnya, terus dari cupsnya gitu kan, cups gelasnya atau mangkoknya. Kita bilang kan ada cup gelas, ada ember, dan ada juga mangkok gitu. Nah sebenarnya bukan modal buat dari Aska. Jadi tuh waktu aku ketemu sama Aska itu memang dia pengen ngasih aku uang, tanda bahwa bakti seorang anak ke ibu gitu. Jadi bakti seorang anak ke ibu yang ini loh ini awal tanggung jawab Aska ke mama mah gitu. Nah saya sebagai seorang ibu, saya nggak mau menggunakan uang itu ya seperti orang-orang yang dapat uang terus udah gitu kita belanja ke sana buat jalan-jalan sini. Saya nggak mau gitu, karena saya ya kita sebagai orang tua tahu bagaimana rasanya mencari uang itu nggak mudah gitu ya. Terus dan saya menghargai banget
apresiasikan banget bahwa anak saya sudah bisa memberi uang dan bertanggung jawab pada orang tuanya. Jadi saya juga mempertanggungjawabkan pemberian dari anak saya itu dengan cara apa? Dengan cara ya ini sayang mama gunakan uang Aska untuk modal usaha mama ya. Sobat Sorot, kalau Kalina sukses dengan usaha es teler sultannya, Vicky Prastio sang mantan suami juga nggak mau kalah saing nih guys. Bersama Mami Nunung, sang gladiator cinta ini mulai merintis usaha rumah makan dengan menu ala rumahan. Namun dengan cita rasa yang pastinya nggak kalah dengan restoran bintang 5. Kabarnya nih, demi membuka usaha rumah makan, Vicky rela menggelontorkan uang hingga 1,5 miliar rupiah. Kalau aku sih dedikasi Mami sebagai contoh panutan kita dalam kondisi apapun tetap semangat. Maaf ya, aku izin menyampaikan baik dari ekonominya lagi ada ujian, terus kesehatannya. Semoga ini aku berharap dari hati kecil aku bisa juga menjadi karunia rezeki dari Allah untuk Mami, untuk semuanya. Semangat terus. Ada deh. Yang pasti tidak mengganggu pernikahan saya ya. Sebagai selebritas yang terkenal lewat jalur sensasi, namun hati Vicky yang selalu menebar cinta rupanya merasa iba dan kasihan melihat kondisi Mami Nunung yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup pasca berhasil sembuh dari kanker payudara. Vicky pun dengan sukarela menggelontorkan uang miliaran rupiah dengan mengajak Mami Nunung membuka usaha rumah makan. Namun benarkah alih-alih membantu Mami Nunung, alasan Vicky membuka rumah makan lantaran kesal dengan Kalina yang sempat menyudutkan dirinya di media sosial? Saya bisa pemilik. Saya pemilik resepnya dan saya yang punya gitu. Tapi ini lahir bisnis karena memang karya dari Mami Nunung akhirnya jadi meluas gitu. Jadi tanpa kita validasi pun udah tahu kalau masakan ini Jadi memang masakan ini bawa dari Solo, dari restoran saya bawa ke sini ya Mas Nanang ya. selesai lah. Di saat orang berjalan di lorong yang gelap pasti akan ada ujungnya. Berbeda dengan Pinkan yang lebih menjual gimmick demi melariskan jualannya, Vicky dan Nunung rupanya memilih jualan rasa dengan harga yang terjangkau. Vicky yakin jika usahanya bersama Mami Nunung ini akan berhasil memberikan keuntungan. Ini sih ya biasa. Ya, kita kan nggak bisa menjaga seseorang untuk berkomentar sama kita. Ya gunanya kita yang memaintain kan dari rasa udah dikasih tahu. Memang ini dari awal bukan kita diploting sebagai BA. Tapi ini lahir bisnis karena memang karya dari Mami Nunung akhirnya jadi meluas. Sah-sah aja ya jika para selebriti ini saling adu strategi agar usahanya tetap laris dan diminati sepanjang tak merugikan orang lain dan bersaing lewat jalur yang positif, bukan dengan cara saling menjatuhkan demi keuntungan pribadi. Oke Sobat Sorot, saya Abiza Rahman mohon pamit. Saksikan terus Sorot seputar orang terkenal setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.